Kata beberapa orang, Kanjeng Sultan Hadiwijaya memang mempunyai aji hasto daono, kata Singaprana dalam hati, sambil berjalan pelan-pelan menuju Wenangwulan. Kesalahanku memang terlalu besar, telah berani mencoba membunuh Kanjeng Sultan, karena Singaprana sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Cepat, kata Wenangwulan memerintah sambil membawa tali panjang 1 depel. Kedua tanganmu ulurkan kemari, kata Wenangwulan. Singaprana mengulurkan kedua tangannya. Lalu Wenangwulan pun mengikat erat kedua tangan Singaprana. Setelah kedua tangan Singaprana terikat kuat, Wenangwulan memanggil tawanan yang seorang lagi. "Hei, kau kemari," katanya sambil tangannya menunjuk ke arah Joko Satru. Joko Satru bangkit berdiri, kakinya terasa berat sekali. Dengan langkah yang lesu, ia melangkah maju menuju Wenangwulan yang sedang berdiri di depan pintu. "Ulurkan kedua tanganmu," kata Wenangwulan. Joko Satru kemudian mengulurkan kedua tangannya. Saat kemudian Wenangwulan pun mengikatnya menggunakan tali yang kuat. Setelah itu Wenangwulan memanggil berurutan kedua pajineman yang lain, Waringpati dan Kertijoyo. Kemudian tangan mereka juga diikat erat-erat. Beberapa saat kemudian dengan tangan terikat, keempat pajineman Jipang dibawa keluar dari dalam Wenangwulan menuju ke ruang dalam Keraton Pajang. Mereka berjalan memutar menuju pendopo, dan mulai dari pendopo, tawanan dari Jipang itu sudah berjalan dengan cara laku dodok menuju pintu ruang dalam. Ngabei Wilomarto masuk ke ruang dalam menyembah kepada Sultan Hadiwijaya. Kemudian ia pun berkata, "Para tawanan sudah berada di pendopo, Kanjeng Sultan. Suruh mereka menghadapku sekarang," kata Sultan Hadiwijaya. Keempat orang Jipang itu pun segera dibawa ke hadapan Sultan Hadiwijaya, dan di hadapan Kanjeng Sultan, orang-orang Jipang itu semuanya telah menundukkan kepala. "Kalian, orang-orang Jipang, telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar terhadap Sultan Pajang," kata Sultan Hadiwijaya. "Nanti saudaranya bisa menunduk lesu menunggu hukuman yang akan jatuh kepada mereka." "Hukuman apa yang pas empat orang yang telah berani mencoba membunuh Sultan Pajang?" kata Sultan Hadiwijaya. Keringat dingin telah keluar dari tubuh kepala Jipang yang terikat kedua tangannya. "Kalian berempat akan dihukum mati. Atau sekarang kalian ingin berperang tanding? Silahkan kalian pilih lawan mana yang akan kalian pilih. Melawan para Nayaka Praja Kesultanan Pajang seorang lawan seorang, atau melawan sekelompok prajurit Pajang?" tanya Kanjeng Sultan. Keempat orang Jipang tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Sultan Hadiwijaya. Mereka masih menundukkan kepalanya. "Hei orang Jipang, ketahuilah, Sultan Pajang adalah seorang sultan yang berbudi bawaleksono. Seorang sultan yang besar yang kuasanya seluas wilayah bekas Kesultanan Demak," kata Sultan Hadiwijaya. "Wenangwulan, lepaskan tali ikatan mereka," kata Sultan Hadiwijaya. Semua orang yang berada di dalam ruang terkejut, tak terkecuali keempat orang pajineman Jipang. Wenangwulan bergeser maju ke depan. Tali yang mengikat tangan keempat orang Jipang itu pun kemudian dilepaskannya. Semua orang yang berada di ruang dalam berpikir, meskipun tali ikatan tangan mereka dilepas, empat orang Jipang ini tidak bisa berbuat apapun di hadapan Sultan Hadiwijaya. "Hei orang Jipang, dengarkan. Sultan Pajang adalah seorang pengampun dan baik hati. Kesalahan kalian kali ini aku ampuni. Pulanglah kalian ke Jipang sekarang juga," kata Sultan Hadiwijaya. Keempat orang Jipang seperti bermimpi mendengar kalimat pengampunan dari Sultan Hadiwijaya. Nyawa mereka yang sudah sampai di ubun-ubun telah kembali masuki tubuh mereka.
Terima kasih Kanjeng Sultan, kata Singoprono. Lalu ia pun bersujud di kaki Sultan Hadiwijaya, diikuti oleh ketiga saudaranya. Sultan Hadiwijaya membiarkan keempat orang pajineman Jepang itu bersujud di kakinya. Terima kasih Kanjeng Sultan, kata keempat orang Jepang itu. Lalu mereka berempat kemudian duduk sambil menundukkan kepalanya. Pengampunan kepada kalian tidak akan aku cabut kembali. Ucapanku adalah ucapan seorang raja. Sabdo Pandito Ratu, Datan Kenowolawali, kalian pulanglah ke Jepang. Tapi keris Kiai Setan Kober biar berada di Pajang dulu, kata Sultan Hadiwijaya. Wenang-wulan, 2 buah bungkusan yang berada di sudut itu kau bawa ke pendopo. Berikan kepada 4 orang ini untuk bekal mereka kalau kembali ke Jepang, kata Sultan Hadiwijaya. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Wenang-wulan. Lalu ia pun membawa kedua bungkusan itu ke pendopo. Sekarang kembalilah kalian ke Jepang. Sampaikan salamku kepada Kakang Mas Aryo Penangsang, kata Sultan Hadiwijaya sambil tersenyum. Keempat orang itu pun kembali bersujud di kaki Sultan Hadiwijaya. Terima kasih Kanjeng Sultan, kata 4 orang pajineman Jepang. Setelah itu mereka duduk dan menyembah kepada Sultan Hadiwijaya, lalu bergeser mundur keluar dari ruang dalam. Setelah Singoprono dan ketiga saudaranya telah sampai di pendopo, mereka melihat Wenang-wulan sedang berdiri di sebelah 2 buah bungkusan yang telah bawanya di wakaf. Ini 2 buah bungkusan kakaknya bawa pulang ke Jepang, kata Wenang-wulan. Terima kasih, kata Singoprono. Lalu ia panggil satu dengan bungkusan lainnya, dipanggil oleh Waneng. Kuda-kuda yang kalian bawa, kalian tahu di mana? Tanya Wenang-wulan. Di pinggir hutan di sebelah timur, Raden, kata Singoprono. Hati-hatilah di perjalanan, kata Wenang-wulan. Terima kasih Raden, kami mohon pamit, kata Singoprono. Ya, kata Wenang-wulan sambil melihat mereka keluar dari pendopo menuju ke Regol. Kanjeng Sultan Hadiwijaya pasti punya maksud tertentu dengan membebaskan keempat orang Jepang ini. Kanjeng Sultan bukan seorang yang bodoh, kata Wenang-wulan dalam hati. Wenang-wulan masih berdiri di pendopo memandang keempat orang Jepang yang berjalan keluar dari Regol menuju ke arah timur. Setelah keempat orang itu berbelok di tikungan wetan Regol, maka Wenang-wulan pun berjalan kembali masuk ke ruang dalam. Singoprono dan ketiga saudaranya merasa hidup kembali. Beberapa saat yang lalu mereka berputus asa karena Sultan Hadiwijaya telah berkata akan menjatuhkan hukuman mati terhadap keempat orang pajineman Jepang. Kanjeng Sultan Pajang adalah orang yang bijaksana, kata Singoprono sambil membawa bungkusan pemberian Sultan Hadiwijaya. Ternyata kita berempat bernyawa rangkap, kata Kartijoyo. Ya, yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Berani mencoba melakukan pembunuhan terhadap Kanjeng Sultan, kata Wanengpati. Bukannya kita dihukum mati, tetapi kita malah disuruh pulang dan diberi bekal 2 buah bungkusan besar, kata Joko Satru sambil tersenyum. Tetapi bagaimana dengan keris Kiai Setan Kober yang dirampas oleh Kanjeng Sultan, kata Kartijoyo. Kalau kita tidak mampu membawa keris itu pulang ke Jepang, Kanjeng Adipati pasti akan marah nanti, kata Wanengpati. Biarlah, kita memang tidak bisa membawa keris itu pulang ke Jepang. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Dengan cara apapun kita tidak mampu membawa keris itu kembali. Kalau nanti Kanjeng Adipati marah besar, ya kita terima, memang selama ini kita telah melakukan kesalahan dalam memperhitungkan kekuatan Kesultanan Pajang, kata Singoprono. Ya, kata Joko Satru, persoalan keris Kiai Setan Kober biarkan saja,
menjadi persoalan antara Kanjeng Adipati dengan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Mereka berempat masih berjalan terus, dan tak lama kemudian sampailah mereka di tepi hutan. Lalu mereka berbelok sedikit masuk ke dalam hutan. "Itu kuda-kuda kita," kata Kertijoyo. Singoprono mendekat ke tempat kudanya yang sedang makan rumput. Lalu ia meletakkan bungkusan yang dibawanya, diikuti oleh Waringpati yang juga telah meletakkan bungkusannya. "Apa isi bungkusan itu?" tanya Joko Satru. "Kok kira aku sudah mengetahui isinya?" jawab Waringpati. "Mari kita buka bungkusan," kata Kertijoyo. Kemudian ia pun membuka tali pengikat bungkusan, lalu mengeluarkan semua isinya. Ternyata isinya adalah bahan makanan, jagung, jagungnya masih muda, ketela pohon, buah-buahan. Ini ada 2 sisir pisang raja yang besar, ada pula mangga yang manis. Pagi ini sebelum berangkat, kita bisa makan dulu, kata Kertijoyo. Sekarang kita buka bungkusan yang satu lagi, kata Singoprono. Lalu ia pun membuka tali pengikatnya. Singoprono kemudian mengambil isi bungkusan. Ada 4 buah kain panjang yang terlipat rapi. "Itu kain yang bagus," kata Joko Satru. "Ya, ini sama seperti kain yang sering dipakai para Nayaka Praja di Demak," kata Singoprono. "Kain yang halus. Kita masing-masing mendapat hadiah sebuah kain panjang yang bagus," kata Waringpati. Singoprono lalu mengeluarkan beberapa barang lagi. Ada ikat pinggang, 4 buah ikat pinggang yang lebar. "Ikat pinggang, kita diberi hadiah ikat pinggang yang ada timangnya berkilauan," kata Kertijoyo. "Timangnya dari emas, ya? Timang ini dari emas, itu milik kita," kata Joko Satru. "Ya, semua ini adalah hadiah dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo," kata Waringpati. Kemudian ia pun mengeluarkan beberapa lembar kain lagi dari dalam bungkusan itu. "Ini kain untuk bahan baju kita. Ini ikat kepalanya," kata Waringpati sambil tersenyum. Singoprono kemudian mengambil barang lainnya, sebuah keris yang bagus. "Keris, ini keris yang bagus. Tapi mengapa kita cuma diberi sebuah saja? Harusnya kita semua diberi 4 buah keris. Jadi seperti jumlah kain panjang, 1 orang mendapat hadiah sebuah keris," kata Joko Satru. "Sudahlah, udah untung kita tidak dibunuh di alun-alun Pajang," kata Kertijoyo. Singoprono mengamati keris yang dipegangnya. Sebuah keris dengan warongko gayaman yang halus. Perlahan-lahan Singoprono mencabut bilah keris dari rongkonya. Sebuah keris lurus yang berwarna hitam. Sebuah keris yang bagus, bilahnya lurus, dapur brojol, tangguh Pajang, dengan pamor beras putah, kata Singoprono dalam hati. "Lihat, pamornya bagus sekali. Banyak sekali berupa garis putih berjejer yang meliuk-liuk berkedip tertimpa sinar matahari," kata Waringpati. "Ya, karena aku yang tertua, sebaiknya keris ini nanti aku yang memakainya," kata Singoprono. 3 saudaranya hanya berdiam diri, meskipun ketiganya punya keinginan yang sama, ingin memiliki keris itu. Tapi keris hadiah dari Kanjeng Sultan hanya ada sebuah. "Ayo kita makan pisang. Setelah itu kita pulang kembali ke Jipang," kata Singoprono. Keempat orang Pajineman Jipang lalu makan beberapa pisang raja yang ada di hadapan mereka. "Nanti malam kita membakar jagung dan ketela pohon," kata Joko Satru. Berapa saat kemudian, setelah semuanya selesai, keempat utusan Arya Penangsang telah berada di punggung kudanya, berlari meninggalkan kota Raja Pajang menuju ke arah timur Jipang. Singoprono berkuda paling depan sambil tersenyum
tangan kanannya meraba sebuah keris pemberian Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang terselip di pinggang depan sebuah keris lurus yang mempunyai pamor beras putih. Setelah sehari penuh mereka berempat berada di atas punggung kuda. Maka ketika lembayung senja membayang di langit Bangkulon, keempat pajineman Jipang telah sampai di daerah sebelah selatan desa Selo. "Kita bermalam di sini," kata Singoprono pada 3 orang saudaranya. "Ya, perutku sudah lapar. Aku ingin makan jagung bakar," kata Wanengpati. Malam itu keempat pajineman Jipang bermalam di tepi hutan yang tipis tidak jauh dari desa Selo. Suasana di tepi hutan yang sepi dan dingin dihangatkan dengan dibuatnya sebuah perapian untuk membakar ketela pohon dan jagung muda. Jagungnya muda dan rasanya manis. Ternyata makanan pemberian Kanjeng Sultan semuanya enak dan manis, kata Singoprono. "Ya, ketela pohon ini terasa mempur," kata Wanengpati sambil makan ketela pohon. Malam yang dingin di tepi hutan, semuanya tidur berselimut kain panjang. Dan dalam tidurnya, keempat orang Jipang tersenyum setelah menerima semua kebaikan hati dari Sultan Pajang. 3 malam telah sampai di ujungnya, mentari pagi pun bersinar kemerahan di langit sebelah timur. Keempat orang Jipang bergantian membersihkan dirinya di sungai kecil, tidak jauh dari tempat perapian mereka tadi malam. "Airnya dingin sekali," kata Joko Satru. "Masih untung kita bisa merasakan dinginnya air," kata Wanengpati. "Ya," kata Joko Satru sambil berjalan menuruni tebing sungai. Ketika matahari semakin tinggi, mereka berempat telah meninggalkan daerah Selo menuju ke timur, ke arah Kadipaten Jipang Panolan. "Setelah lewat tengah malam nanti, kita sudah sampai di Jipang," kata Singoprono. Ternyata Singoprono dan ketiga saudaranya tidak mengetahui beberapa ribu langkah di depannya telah berpacu di atas punggung kuda seorang prajurit sandi Jipang yang telah ditugaskan oleh Adipati Aryo Penangsang untuk mengamati gerak-geriknya selama diutus membunuh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Mereka berempat keluar dari keraton Pajang sambil membawa 2 buah bungkusan, kata prajurit sandi dalam hati. "Aku harus cepat melaporkan hal ini kepada Kanjeng Adipati," kata prajurit itu sambil melecut kudanya untuk berlari lebih cepat. "Kelihatannya ada yang tidak wajar," katanya dalam hati. Menjelang tengah hari, prajurit sandi itu sudah masuki halaman Kadipaten Jipang. Setelah turun dari punggung kudanya, prajurit sandi itu berjalan menuju ke pendopo. "Kok prajurit sandi yang ditugaskan pergi ke Pajang?" tanya Nderpati yang berada di depan pendopo. "Betul Kakang Nderpati, aku akan menghadapkan dengan Adipati," kata prajurit sandi itu. "Ya, Kanjeng Adipati sedang berada di ruang dalam. Mari, aku antar kau masuk ke dalam," kata Nderpati. Keduanya naik ke pendopo, lalu Nderpati pun berkata, "Kau tunggu di sini dulu." Prajurit itu mengangguk, lalu perlahan-lahan Nderpati masuk ke ruang dalam. "Mohon izin untuk menghadapkan seorang prajurit sandi yang akan melaporkan keadaan di Pajang." "Suruh dia masuk," kata Aryo Penangsang. Nderpati segera bergeser keluar, lalu menyuruh prajurit itu masuk ke ruang dalam. Perlahan-lahan prajurit itu masuk ke ruang dalam. Dilihatnya Adipati Jipang duduk di atas dingklik besar. Di depannya duduk bersila Patih Jipang yang sudah tua, Patih Mataun. Setelah menyembah, lalu prajurit sandi itu duduk bersila di hadapan Aryo Penangsang, duduk di sebelah Nderpati. "Kau prajurit sandi yang ditugaskan ke Pajang?" tanya Aryo Penangsang. "Betul Kanjeng Adipati," jawab prajurit itu. "Apa yang akan kau laporkan, prajurit?" kata Adipati Jipang. Prajurit itu kemudian bercerita beberapa peristiwa yang telah dilihatnya di Keraton Pajang.
Jadi kau mengikuti gerak-gerik Pajineman Jipang itu ketika mereka berempat melontarkan aji sirep Megonondo? Tanya Arya Penangsang. Betul Kanjeng Adipati, saya terpaksa bergeser menjauh dari pengaruh sirep itu, kata prajurit. Mereka berhasil membunuh Sultan Hadiwijaya? Tanya Arya Penangsang. Tidak Kanjeng, esok paginya saya lihat mereka berempat dibawa menuju keraton dengan tangan terikat, kata prajurit sandi itu. Mereka tertangkap? Tanya Arya Penangsang terkejut. Ya, mereka tertangkap, tapi kelihatannya ada sesuatu yang tidak wajar, Kanjeng Adipati, cerita prajurit itu. Apa yang tidak wajar? Tanya Adipati Jipang. Setelah mereka masuk ke dalam keraton dengan tangan terikat, beberapa saat kemudian mereka keluar lagi dari keraton sambil membawa 2 buah bungkusan besar. Katanya melanjutkan ceritanya. Aneh, seharusnya mereka dihukum mati, kata Arya Penangsang. Semua yang hadir hanya terdiam mendengar kata-kata Adipati Jipang. Paman Metaun, kata Arya Penangsang. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Paman Mataun, permainan apakah yang saat ini sedang dilakukan oleh Adimas Hadiwijaya? Tanya Arya Penangsang. Kanjeng Adipati, kita belum mengetahui maksud sebenarnya dari Sultan Hadiwijaya yang membebaskan 4 orang Pajineman Jipang itu. Sebaiknya kita menunggu kedatangan mereka. Dan apapun yang mereka laporkan, Kanjeng Adipati harus tetap bersabar, kata Patih Mataun. Ya Paman, aku akan tetap bersabar mendengarkan cerita mereka, kata Adipati Jipang. Kalau Kanjeng Adipati bisa lebih bersabar, maka Kanjeng Adipati akan memenangkan permainan ini dan bisa mengalahkan Sultan Hadiwijaya, kata Patih Mataun. Kita belum mengetahui permainan apa yang sedang dilakukan oleh Adimas Hadiwijaya, tapi dengan bersabar, aku akan menangkan permainan ini, kata Arya Penangsang. Patih Metaun mendengarkan kalimat yang telah diucapkan oleh Adipati Jipang, tapi ia masih meragukan apakah junjungannya masih bisa bersabar seperti yang telah beberapa kali diucapkannya. Baik prajurit, kalau laporanmu telah selesai, kau boleh pulang ke rumahmu, kata Arya Penangsang. Prajurit sandi itu segera menyembah, lalu ia pun bergeser menuju pintu. Selanjutnya ia pun keluar dari ruang dalam. Setelah prajurit itu keluar dari ruang dalam, Patih Metaun pun berkata kepada sang Adipati, sebelum sore Pajineman Jipang itu pasti sudah sampai di sini, Kanjeng Adipati. Ya Paman, tapi di sini aku akan istirahat dulu, kata Arya Penangsang. Setelah itu sang Adipati segera masuk ke dalam kamarnya. Pelan-pelan matahari terus bergerak ke barat. Setelah lewat tengah malam, maka Anjerpati berjalan di depan pintu kamar Adipati Jipang. Ia duduk bersila di situ sambil berkata, 4 orang Pajineman Jipang telah datang, Kanjeng Adipati. Ya, terdengar suara jawaban Adipati Jipang dari dalam kamar.